Pertama, saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Saya senang bisa mengajar kalian. Namun, buruknya kita dapat surat dari dinas bahwasannya sekolah kita akan terpaksa diberhentikan bila mana hanya 9 murid yang bersekolah di sini. Belitung 2009. Hari ini sekolah kami terpaksa untuk ditutup. Sistem pendidikan yang tak adil bagi kaum pesisir miskin seperti kami mengacaukan segala mimpi kami. Semua terasa mustahil bagi kami, anak yang memiliki segudang mimpi untuk sukses. Bu, bagaimana ini? Kinan ingin sekali bersekolah, Bu. Kinan bahkan tak sabar menanti Kinan bisa merasakan memakai sepatu baru, Bu. Kinan, sabar ya nak. Insya Allah ada keajaiban untuk kita nak. Ayo terus berdoa saja bersama ibu ya. Bismillah, bismillah. Tapi Pak, tak penting 9 atau 10 murid. Yang penting kita bisa belajar di sekolah, mendapatkan pendidikan meskipun hanya sekedar membaca atau menghitung. Kau tahu kan maksudnya kertas ini? Ini tak bisa kita ubah. Sudah keputusan pihak sana soal ini. Kita tak punya kuasa apapun. Hah, gimana nih? Ibu Muslimah, lihat itu. Budi aku sekolah Budi. Aku sekolah. Pak Harfan, Bu Muslimah, Adit mau sekolah. Adit mau belajar. Harapan kami pun berkah kembali. Kedatangan seseorang di sekolah kami mampu mengubah nasib kami. Sekolah kami, SMA Nusa Bangsa pun tidak jadi ditutup. Murid SMA Nusa Bangsa kini berjumlah 10 orang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itu. Mereka yang ingkar telah diingatkan bahwa air bah akan datang. Namun, kesombongan telah membutakan mata dan menulikan telinga mereka. Dan akhirnya, mereka musnah di laut ombak. Makanya Bud, jika kau tak rajin sholat, pandai-pandailah kau berenang. Percuma kau punya otot gedemu itu kalau kau tak bisa berenang. Berisik kau, Det. Hei, diamlah. Aku sedang fokus nih. Tuh, Setelah beberapa bulan kami belajar, tibalah saatnya hal menakutkan bagi kami. Ujian semester. Kami pun terpaksa bergabung dengan SMA PN Timah untuk ujian bersama karena aturan pemerintah. Kami pun memasuki ruang ujian. Tatapan demi tatapan berbeda diterima oleh kami. Hanya karena kami dari golongan bawah. Mereka merendahkan kami. Kok mereka pakai sendal sih? Tak apa Zi, tak masalah. Kita kesini untuk menuntut ilmu pun. Tapi mereka tak terlihat seperti menuntut ilmu pun. Hus, ingat apa yang Bu Enzo bilang. Hargailah semua orang. Kita yang beruntung dan serba pun tak mungkin lebih hebat dari mereka-mereka. Yelah, maaf. Hei, fokus dan jangan ngobrol aja itu. Kerjakan. Ujian pun telah usai. Kini, giliran hari libur yang menyambut kami. Kami disibukkan oleh berbagai kegiatan. Tentunya, kami tetap bermain bersama. Kami melalui liburan itu dengan rasa gembira. Tak terasa, liburan kami pun telah berakhir. Namun hari ini, tepat dengan hari kemerdekaan negeri kami, Indonesia, kami pun turut merayakan dan memeriahkan dengan mengikuti perlombaan tari tradisional. Bisakah kita nih? Aku ragu pun. Gimana kalau kita gagal ya? Sama nih, gimana ya? Lihat yang lain tuh, mewah-mewah lah. Bismillah aja, kita bisa.
Ingat, ada Pak Harfan, Bu Muslimah, dan kawan-kawan yang harus kita banggakan. Ya? Ada apa lah ini? Semangat, semangat! Ayo kita yel-yel dulu. Kumpul, kumpul. Ayo, kawan-kawan, mari sini. Wah, bangga sekali lah aku. Kalian terbaik. Iyalah, hebat sekali kalian tuh. Selamat ya. Indahnya melihat piala di depan mata. Kami pun kedatangan salah satu murid yang berasal dari SMA PN Timah, bernama Zia. Tentunya ini memicu kebingungan di antara kami. Tetapi, meskipun begitu, kami tetap menyambutnya dengan baik. Lihatlah, apakah ada orang selain kita di sekolah ini? Tak ada satupun. Semua orang tampaknya telah menyerah. Ayolah, kita pulang saja. Ada Bumus datang. Teman-teman, ayo ada Bumus datang. Maaf anak-anak, maafkan ibu. Ayo kita belajar bersama lagi ya. Tak lama setelah itu, Bu Muslimah mengajak kami untuk pergi melihat pelangi. Sontak terlintas di benak Bu Muslimah. Bu Muslimah memanggil kami dengan sebutan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, ayo pulang! Kejutan tak disangka-sangka pun tiba. Ternyata sekolah kami terpilih untuk mengikuti lomba cerdas cermat melawan SMA PN Timah. Aku, Maya, dan Adit terpilih untuk mewakili sekolah kami. Anak-anak, kalian sudah siap? Siap, Bu. Bismillah. Kinan, ibu di sini Kinan. Semangat, semangat oke? Ibu selalu bangga sama kamu, akan selalu bangga. Semangat. Aduh, kok aku yang deg-degan ya? Sini-sini deket aku. Kok kamu gemeteran gitu sih? Maya aja santai. Semangat ya anak-anakku, kalian pasti bisa. Terima kasih, Bu. Tidak perlu kak, saya masih ingat kok. Meskipun kami pulang membawa kemenangan, pada akhirnya kami mendapatkan surat dari Maya. Ia tak dapat melanjutkan sekolahnya kembali karena ayahnya meninggal dunia. Ia terpaksa menggantikan peran ayahnya untuk mencari nafkah demi adik-adiknya. Tentu saja ini menjadi kesedihan yang amat mendalam bagi kami. Maya sebagai anak sulung harus menghidupi kebutuhan adik-adiknya. Saat itulah kelas kehilangan sumber pengetahuan yang tak pernah kering akan ilmu.
Maaf ya, aku sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Semuanya berubah. Yang pasti aku senang karena aku masih bertahan hingga saat ini dan bisa melihat anakku bersekolah. Aku akan memperjuangkan hak pendidikan anakku dan sebisa mungkin aku akan membantu ia mewujudkan mimpi-mimpinya. Mengenai Kinan, sudah lama sekali aku tidak menemuinya. Lalu ia mendatangiku dengan versi terbaiknya dan memberitahuku bahwa ia mendapatkan beasiswa kuliah di Paris. Aku sangat bangga kepadanya. Semoga sukses Kinan. Dari aku sahabat paling dikenang dan diingat, Maya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warna